Selamat pagi lansia. Selamat pagi lansia. Tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Tiada seindah kini duduk berdampingan, menyentuh hati dengan wajah kasih. Di antara kawan-kawan tersenyum dengan mesra, alangkah indahnya hari ini. Terlepaslah segala kenangan duka, kan tercapai harapan hidup bahagia. Tiada seindah kini duduk berdampingan, alangkah indahnya hari ini. Di antara kawan-kawan tersenyum dengan mesra, alangkah indahnya hari ini. Terlepaslah segala kenangan duka, kan tercapai harapan hidup bahagia. Tiada seindah kini duduk berdampingan, alangkah indahnya hari ini. Mungkin tidak usah perkenalan karena perkenalannya sudah beberapa waktu yang lalu. Saya sekretaris satu sekolah lansia pun yang membawahi 8 sekolah lansia se-Kecamatan Bekasi. Jadi kita bersyukur sekolah lansia pun ada di 8 tempat: Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, yang ini Harapan Indah. Lalu kemudian yang ini Harapan Indah Medan Satria. Sekolah pun Medan. Shalom pagi, selamat siang untuk semua. Masih kenal saya nggak? Kenal. Sudah masih kenal Pak. Sini terakhir kapan? Belum ya? Pembukaan. Waktu awal. Pembukaan. Waktu pembukaan ya. Kalau ada yang belum kenal, nama saya Dr. Joni. Saya dari Sumatera Utara, Utapea nama saya, dan saya menjabat sebagai Kabid Hankeskel, itu ketahanan dan kesejahteraan keluarga DPP Kota Bekasi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bekasi. Nah, membawahi sekolah lansia ya. Puji Tuhan, sekolah lansia kita sudah 22 sekolah lansia dan pesertanya sudah 3.435 orang. Ya. Karena kita sudah memasuki era bonus demografi. Bonus
demografi adalah pertambahan penduduk yang mempunyai banyak bonus. Bonusnya adalah orang-orang tua lansia. Akibatnya bonus yang lain, akibatnya PR pemerintah adalah bagaimana mensejahterakan lansia-lansia yang sudah menumpuk gitu ya. Jangan sampai sakit, jangan sampai menjadi beban pemerintah ataupun beban keluarga. Nah, ini kita terapkan dalam sekolah lansia agar menjadi lebih berdaya ya. Masih ingat SMART ya? Apa? Sehat, mandiri, aktif, produktif, bermanfaat. Apa ya? Apa? Ulang ya. SMART apa? Sehat, aktif, mandiri, produktif, bermanfaat. Nah, itu harus terlengket ya. Nggak boleh ini ujiannya keluar. Ada ini kita mau wisuda loh tanggal 22 Oktober ya. Kemarin acara Kria Lansia itu saya bikin ya untuk mengakomodir apa ya, kreativitas dari para lansia ya. Baik itu kreativitas seni, baik itu kreativitas bagaimana berdaya di dalam usaha ya, UMKM ya, yang diakomodir oleh kami setahun sekali, dan tahun bisa ada lagi. Kalau dulu kita SMA mungkin namanya pentas seni kan, pentas seni isinya lansia semua ya. Nah itu akan ada ya. Nah setelah Kria Lansia kita akan memasuki wisuda lansia ya, untuk S1, untuk S2 nya nanti outbound ya, dan khusus S1 pakai dari program keren gitu. Semangat makanya ya dengan semangat kebersamaan untuk sekolah lansia ini akan menimbulkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan bagi kakak-kakak semuanya. Nah ini saya mencoba hari ini untuk materi tentang jantung dan stroke ya. Mungkin materinya saya ambil superficial aja ya, nggak sampai mendalam. Nanti mungkin lebih kepada tanya jawab ya. Kalau saya sampaikan jelimet nanti pusing opa pusing ya, jadi tanya aja nanti kalau misalnya udah selesai materi ya. Ini materi yang memperkenalkan bagaimana apa sih penyakit jantung dan stroke ya, bagaimana sih gejalanya, apa sih yang harus saya lakukan supaya saya tidak kena stroke ya. Nah, saya berharap setiap sekolah lansia di sini melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya kan pemeriksaan Apa kabar kakak-kakakku yang baik? Ini semua saya panggil mahasiswa dan mahasiswi ya. Gimana kabarnya mahasiswa-mahasiswi, semangat? Semangat? Kita sudah di ujung perkuliahan ya. Jadi karena sudah di ujung perkuliahan, kita tetap semangat dan tetap menjaga semangat kita semua. Tapi saya lihat sebagian dari sangat ramai. Nama saya Emilia Suti, saya dari Sanamara, Sultan. Kedatangan saya ke sini, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, Ibu Fungsi. Kebetulan beliau ada di luar kota. Biasa kalau beliau ada acara pasti saya di sini. Saya tenang juga biasanya begitu ya. Nah kebetulan saja saya di sekolah lansia Dekanat Bekasi sebagai penasehat. Jadi penasehatnya ada dua. Saya dengan Ibu Maria Hasto. Jadi kalau ada apa-apa kami tinggal menasehati saja. Jadi tugasnya gampang. Nah, baik para mahasiswa-mahasiswi, kakak-kakakku yang baik, hari ini kita akan lanjutkan materi dari Dr. Ari. Saya pernah bertemu dengan Dr. Ari ini pada waktu TUT pertama kali ya. Beliau adalah Direktur IRL DKI Jawa Barat. DKI Jakarta. Tepuk tangan untuk Dr. Ari. Jadi yang punya Indonesia Ramah Lansia se-DKI ini adalah Dr. Ari. Luar biasa, beliau dari
Muslim, tetapi tadi saya dites di belakang, saya malah nggak bisa jawab. Apa itu doa Santo Fransiskus? Santo Fransiskus Assisi. Saya tahu ujungnya, tapi ternyata dokter itu semua. Terus maksimum 91 apa itu? Nah inilah beliau Dr. Ari akan memberikan mata kuliah yang mungkin berbeda dengan pemateri-pemateri yang lain. Karena beliau sangat memahami para kakak-kakak yang kayak gini. Jadi semua ini sebagian saya sudah kenal. Jadi nenek saya ini, kalau nenek saya berarti saya sudah 71 tahun loh ini. Masih 17. 71 tahun, OTW 72. Nah, tetapi ini kakak-kakak saya semua awet muda. Kelihatannya masih jauh di bawah saya. Dan kita semangat, tepuk tangan dan sehat untuk kita semua. Terima kasih. Dr. Ari, silakan. Saya akan mendampingi Dr. Ari sampai Dr. Ari selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Ali, saya Direktur Representatif Indonesia Ramah Lansia Jakarta. Dalam 1 jam ke depan saya akan membahas mengenai masalah penyakit diabetes atau penyakit gula atau kencing manis. Ini yang harus dipahami oleh kakak-kakak semua, cici-cici, koko-koko, mbak-mbak, teteh-teteh semuanya ya. Jangan dipanggil oma, opa, bapak, ibu, dan ketuaan. Jadi biar tetap semangat gitu ya. Jadi istilahnya kita harus tetap semangat muda. Kalau tadi Mbak Eni bilang usianya 71 menjelang 72, itu salah. Sebenarnya 17. Gak apa-apa orang Jawa bilang kualik. Jadi harus tetap semangat gitu ya. Usia boleh senja, tapi semangat masih pagi ya. Jadi harus itu. Di malam sunyi ini, aku masih teringat hangat pelukan itu yang kini hanya tinggal kenangan. Oh ibuku, hatiku pilu seorang diri. Bila ku ingat masa yang telah silam, ku dibesarkan oleh ibuku di kampung halamanku. Tapi kini hanya kenangan yang ku alami. Kini ku duduk seorang diri di malam sunyi. Terdengar olehku suara gitar mengalun. Ku teringat ayah bundaku